zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitrati, zakatul fitrati. Wajib zakat fitrah itu bi thalathati asya'a, karena 3 hal. Pertama adalah al-islamu, karena seseorang itu adalah seorang yang berislam atau muslim. Maka seorang muslim nanti, ini yang dibahas seorang muslim, wajib mengeluarkan zakat fitrah kalau memenuhi 2 syarat. Muslim selesai 1. Setelah itu harus ada 2 syarat berikutnya. Biasanya hanya disebut dengan 2 syarat. Kenapa? Karena diajak bicara orang muslim, nggak usah lagi bicara tentang muslim. Ya, tapi di sini tidak ada masalah, bagus disebutkan, mudah. Jadi orang paham muslim, setelah orang muslim baru setelah itu memenuhi syarat-syarat berikutnya. Yang kedua adalah bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin syahr Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah akan menjadi wajib bagi seorang muslim kapan? Di saat dia menemui terbenamnya matahari kemudian kita sebutkan dulu sesuai nas kitab ini, nanti akan kita rinci lagi. Wujudul fadli, dan yang ketiga adalah harus ada kelebihan an khutihi, dari makanan pokok di hari raya itu. Wa quti iyalihi, dan makanan-makanan pokok untuk keluarganya. Fidzalikal yaum, di hari itu. Jadi yang disebut orang wajib zakat fitrah dengan zakat harta beda. Zakat harta ada batasan-batasan minimal yang nisabnya. Tapi zakat fitrah ada, tapi bentuknya beda, kadarnya beda. Jadi dalam urusan zakat fitrah, seseorang itu akan dianggap sudah wajib mengeluarkan zakat asalkan di dalam rumahnya sudah ada yang dimakan untuk hari itu, hari raya, untuk dirinya dan semua yang ada di bawah naungannya yang harus dicukupinya. Asalkan sudah punya makan untuk hari itu, lebihnya adalah sudah wajib dia. Dengan ada kelebihannya maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi bukan harus orang kaya, biarpun melarat, orang yang penting di hari itu dia punya yang dimakan untuk hari itu. Baik, kita kembali untuk menjelaskan lebih detailnya, tapi ringkas. Yang pertama adalah dia seorang muslim, yang tidak muslim tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hanya bedanya nanti yang mengeluarkan dirinya sendiri atau orang lain. Seorang budak yang mengeluarkan tuannya, sayyidnya. Anak kecil yang mengeluarkan adalah ayahandanya. Maksudnya yang membayari, kalau anak-anak orang budak. Karena dia tidak punya apa-apa. Tapi wajib bagi tuannya untuk mengeluarkannya. Semua orang muslim wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah maksudnya. Asalkan di hari itu memang ada yang dimakan cukup untuk dirinya dan keluarga yang di bawah naungannya. Kemudian setelah itu adalah terbenamnya matahari. Ini sebetulnya ada 2 makna di dalamnya. Maksudnya orang tersebut adalah, biasanya disebut 2 lagi. Syaratnya seorang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah, pertama punya kelebihan, mungkin kita rinci lagi dalam bentuk yang berbeda. Yang wajib zakat fitrah adalah seorang muslim yang memenuhi syarat berikut ini. Pertama, seorang muslim yang dia mempunyai kelebihan yang dimakan di hari itu. Syarat berikutnya adalah seorang muslim tersebut menemui terbenamnya matahari, maksudnya menemui hari raya. Yang ketiga, seorang muslim tersebut harus dia menemui bulan Ramadan. Cuman di sini disebutkan praktis.
Menemui hari raya berarti telah didahului muqaddimah menemui Ramadan. Bighurubi syamsi, kalau sudah melihat terbenamnya ini diringkas. Kalau seseorang sempat melihat terbenamnya matahari, terbenam matahari kan sesaat. Pasti dia ketemu Ramadan, ketemu Syawal. Cuman barangkali ada orang yang ngepres amat, bagaimana? Sebelum terbenam sudah mati begitu. Atau setelah terbenam baru lahir. Ini. Jadi biasanya para yang lain ulama yang menjelaskan bahasanya asalkan orang tersebut sempat menemui Ramadan dan hari raya, itulah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau menemui Ramadan saja tidak, misalnya Ramadan puasa bahkan dia tak taunya 5 menit sebelum maghrib mati dia. Berarti dia hanya menemukan Ramadan, tidak menemukan hari raya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Atau dia menemukan hari raya, tidak menemukan Ramadan. Terdengar suara adzan, ternyata barang itu juga dia bunyi oer. Bayi terlahir. Terlahir bayi pas kentong maghrib. Maghrib lahir dia. Berarti dia menemui hari raya, tidak menemui Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah juga. Baik, kemudian setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, wajib yuzakki an nafsihi, maka seseorang itu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri bagi yang mampu. Mampunya tadi disebutkan punya makanan yang lebih di hari itu. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan semua yang di bawah naungannya yang dijamin oleh dia. Anak-anak kita di bawah naungannya. Siapapun yang hidup di bawah naungannya, biarpun kita ambil orang di pinggir jalan, selagi dia hidup bersama kita di bawah naungan kita, akhirnya kita wajib mengeluarkan zakat. Di bawah naungan catatannya. Tapi yang tidak di bawah naungannya secara khusus tidak. Misalnya seorang kiai punya anak 1000, santri 1000. Biarpun katanya santri gratis. Atau kita sebagai seorang kaya membiayai sebuah pondok pesantren, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk mereka. Karena tidak di bawah naungannya secara khusus. Mungkin ada seorang kaya menjamin, ya Ustadz, kiai tolong dirikan pondok. Nanti urusan biayanya saya. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini kita bahas juga dalam kitab Ramadaniyat. Akan tapi di bawah naungannya dia, yang menjadi bagiannya yang dalam kehidupannya. Makan bersama makanannya terus. Itu. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan orang yang wajib diberi nafkah olehnya minal muslimin, dari orang yang Islam. Nah, ini syarat juga, tinggal kita memahami saja. Jadi kalau ada orang memungut orang kafir di dalam naungannya, nggak wajib kita keluarkan zakat. Kan mungkin saja ada seorang muslim yang baik akan ada melihat seorang kafir, dia fakir, perlu dirawat, cuman dia belum mau masuk Islam, dibawa ke rumahnya, ya bisa tinggal bersamanya, mungkin. Cuman karena dia kafir, tidak wajib kita berikan nafkah. Atau budak yang dibeli adalah budak kafir, tidak wajib mengeluarkan zakat atas dia, untuk dia. Berapa banyak zakat yang dikeluarkan dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sa'an, bukan madhab Syafi'i, jumhur, hanya perbedaan masalah ukuran sa' di dalam madhab Hanafi dan Syafi'i ada sedikit perbedaan. Sa'an, satu sa' min quti baladihi, dari makanan pokok di kampung, di negeri yang dia tinggal di situ. Sa' itu 4 mud. Satu mud itu 6 sampai 7 on. Biasanya kita ringkas 6,7 on, padahal 6 sampai 7. Ada yang mengatakan satu mud itu 6 on. Ada yang mengatakan satu mud 6,5 om. Ada sampai 7. Makanya biasanya kita ambil tengah 6,7 biar gampang hitungnya, 6 dan 7. Biar kita ambil 6,7 on. Sebetulnya ingin mengingatkan bahwasanya ulama yang memaknai satu mud itu ada antara 6 on sampai 7 on. Boleh 6 yang selama ini kita sebutkan 6,7 boleh. Boleh antara 6 dan 7 boleh dirubah antara 6 7. 6 antara 6 dan 7 on atau 6,7 on. Oh, suka-suka. Kalikan 4. Kurang lebihnya adalah 2,5 kilo. Sudah. Selama ini yang sudah kita pakai. Qadruhu, kadarnya adalah khamsatu artalin wa thulus, 5 ratal dan sepertiga. Bil iraqi adalah dengan takaran ratal iraqi. Nggak usah pergi Iraq, kelamaan sudahlah 2,5 kilo selesai. Sampai hari ini kita juga tidak dengar ratal Iraq itu kayak apa, bentuknya kayak apa. Melihatnya di kitab saja ada gambar, gambar pun tidak bisa, harus ada lihat. Akan tapi
Sebetulnya kalau masalah mud itu sederhana, nggak usah pakai mud, genggam. Segenggam begini 1 mud. Cuma kalau yang digenggam beras itu beda dengan yang digenggam adalah kurma. Kalau kurma digenggam bisa saja full, penuh. Tapi kalau beras bisa saja rontok. Maka akhirnya kembali kepada pakai takaran. Sudah selesai, 6,7 on selesai.